Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Rizky Faris Ramadan, ada Safira Azhara dan Putri Diana Sari Rambe. Kami akan menjelaskan bagaimana cara menangani inkonsistensi data pada soal UTS, penambangan data. Oke, sebelumnya kami diberikan data yang dari spreadsheet lalu diekspor ke dalam format CSV. Berikut adalah datanya. Ada dua data, pembelian dan stok seperti ini. Lalu langkah selanjutnya itu dari dua data tersebut, karena struktur dari datanya ketika diekspor itu berantakan, kami mengubahnya dengan membuatnya menjadi per kolom, untuk membedakan antara fitur-fiturnya dengan value-value dari setiap fiturnya. Setelah semua dua data tersebut benar strukturnya, lalu kita memulai dengan mengecek inkonsistensi datanya yang diawali dengan meload datanya. Dan ini pembelian. Untuk yang pertama itu data pembelian yang kita cek, kita load, terus kita melihat head atau menampilkan 5 baris pertama, yang dimana setelah dikonversi strukturnya menjadi yang lebih baik, itu terbaca setiap value dari fiturnya. Terus kita melihat data frame-nya, ada ada 3 yang kita lihat. Terus ada beberapa tipe data yang tidak konsisten untuk sesuai dengan fiturnya, seperti tanggal yang dimana dia itu objek yang harusnya date time. Terus ada data frame lainnya, ada kategori, terus melihat nilai-nilainya. Lalu kita melakukan konversi tipe data. Ada 3 yang dikonversi, itu ada kolom numerik, terus yang tanggal, lalu ada teks. Yang tanggal ini menjadi date time, yang numerik menjadi float, terus yang teks itu menjadi objek. Nah, berikut adalah hasilnya. Mana sudah menjadi sesuai dengan fiturnya. Terus mengecek duplikasi. Nah, ketika dicek ada untuk duplikasi ini berdasarkan no transaksi, karena setiap transaksi itu tidak boleh sama, harus berbeda. Kalau yang lainnya ini boleh sama. Nah, berdasarkan hasilnya itu ada 100 berapa nih? 100.000 duplikasi transaksi. Setelah itu menghapus yang duplikasi, jadi menyisa yang jumlah yang terhapus itu ada 559.000 lebih data. Setelah itu mengecek inkonsistensi pada nama produk per kode, yang dimana karena nama produk ini harus uppercase semua, jadi kita lihat apakah semua nama produk ini uppercase semua. Dan ketika dilihat itu jumlah kode inkonsistensi nama itu tidak ada, yang berarti uppercase semua dan sesuai. Setelah itu ada no transaksi tanggal yang berbeda, berdasarkan no transaksi dan tanggalnya. Terus ketika dilihat jumlah no transaksinya tidak ada yang berbeda. Nah, seperti ini. Ini rekapitulasi data. Terus kami melakukan standarisasi format teks satuan numerik, yang dimana untuk format teksnya ini menjadi uppercase, dan untuk satuan numerik ininya disamakan karena ada beberapa yang berbeda, yaitu koma di belakang koma itu ada 2, 02. Terus ini validasi format tanggal dan kode obatnya. Setelah dilihat itu tidak ada yang valid. Maksudnya yang tidak valid itu 0. Terus kita ke penerapan metodenya. Rule based method ini merupakan
library yang digunakan. Terus ini ada rule based methodnya, ada aturan logikanya ketika kategorinya, untuk kategori ketika masuk itu harus quantity masuk lebih dari 0 dan quantity keluar itu sama dengan 0. Terus untuk kategori keluar, eh, untuk fitur kategori ini kami tambahkan karena untuk menormalisasi dari datanya, karena datanya itu tidak ada yang keluar dan masuk, hanya penjelasan quantity masuk dan quantity keluar, seperti itu. Terus ketika dicek tidak ada anomali atau keluar dari logikanya. Terus setelah itu constraint based detection. Untuk yang dilihat itu untuk yang quantity total dan nilai totalnya, apakah melebihi 10.000 atau ada underscore untuk nilai total. Ketika dilihat tidak ada yang melampaui batas wajarnya. Lalu ada pattern based recognition untuk penanganan statistik per produknya. Nah, setelah dilihat ada 1240 dan 975 data yang totalnya itu 2000. Lalu jumlah data yang dikoreksi otomatis itu ada 1827 yang sudah diperbaiki. Terus ada penerapan clustering based detection untuk produk. Lalu penanganannya yang menghasilkan ada 1949 data yang jauh dari cluster produknya. Setelah dikoreksi berhasil mendekati centroid dari clusternya. Setelah itu ada cross dataset yang menggunakan nilai masuk dan nilai keluar. Setelah dilihat tidak ditemukan adanya cross dataset yang tidak benar. Jadi semuanya itu isinya 0. Terus setelah selesai kita ekspor ke dataset final bersih namanya. Ini untuk yang pembelian dan berikut adalah untuk yang stok obat. Yang pertama membaca datasetnya seperti itu, terus standarisasi format sama. Lalu standarisasi nama format ini sama untuk nama obat, lalu ada konversi harga atau namanya, harga-harga yang di stok, terus ada format tanggal sama, validasi format tanggal dan kode, terus ada penerapan metodenya. Lalu ketika dilihat sudah benar semua. Ini sama saja. Oke, nah ini untuk data frame-nya. Data frame-nya sudah diperbaiki ketika dilihat. Lalu, nah ini untuk duplikasi, melihat duplikasinya. Ketika dilihat, untuk nama produk itu tidak ada duplikasi, yang berarti datanya sudah bersih untuk duplikasinya. Setelah itu kita melihat perbandingan antara jumlah kode dengan nama produk yang tidak konsisten. Nah, setelah dilihat itu, kode yang sebelum dinormalisasi itu ada field-nya, yang kita lihat bandingan. Nah, itu hasilnya 0. Terus lalu untuk rekapitulasi dan untuk penerapan rule based methodnya bersama, yang itu ditemukan 7 anomali berdasarkan aturan logikanya. Lalu yang dan sudah ditangani. Lalu ini ada constraint base, ada ditemukan 248 yang melanggar batas wajar dan sudah ditangani. Ini statistikal. Nah, untuk statistikal tidak ada anomali. Untuk ini untuk clustering, clustering juga tidak ditemukan data yang melampaui batas wajar atau inkonsistensi. Lalu ini untuk
cross dataset konsistensi, yang dimana ditemukan 1506 baris data, lalu kita berhasil memperbaikinya, memperbaiki semua data yang tidak konsisten. Nah, setelah semuanya berhasil dibersihkan dan penanganan inkonsistensi, kita ekspor ke dalam CSV untuk yang stok. Oke. Sekian pemaparan untuk hasil implementasi metode untuk penanganan inkonsistensi data. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.